Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi tentang pembuatan tipe data dan variabel menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio.net. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah Visual Studio 2010. Oke, sebelum saya masuk ke praktikum, saya bahas dulu tentang konsep dari materi yang nantinya akan saya bahas. Ada dua materi yang akan saya bahas. Yang pertama tentang tipe data, yang kedua ada yang namanya variabel. Ini erat kaitannya pada waktu kita akan membuat aplikasi. Oke, untuk yang pertama saya bahas tentang tipe data. Tipe data itu apa? Merupakan suatu penggolongan jenis data berdasarkan kategori data, ukuran, dan kegunaan data yang dapat ditampung oleh sebuah variabel dalam media. Contoh, tipe data yang ada di bahasa pemrograman, terutama kalau menggunakan VB.NET, yang pertama ada tipe data integer, yang biasanya digunakan untuk menampung bilangan bulat. Selanjutnya yang kedua ada tipe data double, biasanya digunakan untuk menampung bilangan pecahan. Selanjutnya tipe data string, tipe data yang digunakan untuk menampung teks ataupun kumpulan dari karakter. Selanjutnya ada tipe data boolean, merupakan tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Oke, ini secara garis besar. Oke, dalam merancang suatu program aplikasi harus diperhatikan penggunaan tipe data. Kenapa? Karena jika tipe data salah atau tidak tepat, program yang dihasilkan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan ingin mendapatkan hasil perhitungan matematika sampai sekian angka di belakang koma atau desimal, tetapi tipe data yang menampung angka tersebut adalah contohnya kita menggunakan tipe data integer. Hasil yang didapat adalah nilai desimal akan dibuang kalau kita menggunakan tipe data integer. Kenapa? Kalau di tipe data integer dia kan menggunakan tipe data bilangan bulat, berarti koma, angka di belakang koma akan dibulatkan. Oke, selanjutnya jenis data yang disimpan dalam variabel inilah yang disebut dengan tipe data. Tipe data dalam bahasa untuk Visual Basic ada beberapa jenis tipe data. Ada yang menggunakan numerik. Numerik di sini bisa menggunakan byte, short integer, integer, dan yang lain-lainnya. Yang kedua bisa menggunakan tipe data string, biasanya untuk menampung karakter biasanya. Jangan lupa kalau kita menggunakan tipe data string, jangan lupa kita menggunakan tanda petik 2. Contoh, dim nama string. Selanjutnya kita berikan nilai nama sama dengan tanda kutip 2. Habib Maulana contohnya. Oke, tipe data logika atau boolean biasanya melakukan pengetesan logika. Data dengan tipe data ini hanya dapat bernilai benar, true atau salah. False, true or false biasanya. Contoh, kita deklarasikan tipe data boolean, nama variabelnya baru sama dengan true contohnya. Oke, ini untuk jangkauan tipe data yang ada mulai dari byte, integer, single, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya saya masuk ke variabel. Variabel itu apa? Suatu tempat dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan sementara data-data selama dioperasikan, seperti menghitung, memberi informasi, dan sebagainya. Variabel memiliki nama dan isinya disesuaikan dengan tipe data yang disimpan. Ada beberapa aturan di penamaan variabel. Yang pertama, atau penamaan identifier, karakter pertama harus dimulai dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka. Yang kedua, karakter yang diperbolehkan hanya huruf, angka, dan kalau kita terpaksa menggunakan karakter khusus, kita bisa menggunakan underscore. Panjang nama variabel tidak boleh lebih dari 255 karakter. Umumnya biasanya enggak juga, biasanya kebanyakan disingkat, biasanya tergantung dari programmernya. Tidak boleh mengandung spasi. Kalau semuanya terdiri dari dua suku kata contohnya, bisa kita gabung, atau contohnya bisa kita singkat contohnya. Atau kalaupun mau dipisah, contohnya terdiri dari dua suku kata, kita bisa menggunakan pemisah yaitu underscore. Nama variabel harus unik atau tidak boleh sama dalam sebuah lingkup variabel. Jadi nama variabel yang ada itu nggak boleh sama. Oke, contoh untuk deklarasi variabel kita menggunakan dim, kependekan dari dimension, dim nama variabel s tipe data. Ini kalau digunakan untuk deklarasi variabel yang sifatnya lokal. Tapi kalau kita pengennya variabel tersebut nanti dibaca di publik, contohnya kita bisa menggunakan kata kunci atau keyword public. Nama variabel s tipe data. Contoh, kita mau buat variabel dengan nama kota, tipe datanya string, dim kota string. Contoh lain nama desa string contohnya.
Oke, pengisian nilai variabel. Kadang-kadang variabel yang sudah kita deklarasikan, kadang-kadang kita perlu diisi, perlu kita isi. Contohnya, untuk pengisian nama variabel, pengisian nilai dari variabel, kita bisa menggunakan contohnya nama variabel sama dengan nilainya berapa. Variabel yang telah dibuat dapat diisi dengan nilai sesuai dengan tipe data variabel tersebut. Untuk mengisi variabel dibutuhkan operator penugasan, yaitu kita bisa menggunakan operator assignment, yaitu sama dengan nama variabel sama dengan nilainya apa. Oke, pengisian nilai variabel contohnya menyimpan data dari suatu ekspresi. Contoh, pendapat sama dengan tanda kutip 2. Contohnya, kalau kita ingin menampilkan ini contohnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Contohnya ini untuk yang rumus biasanya. Tahu sama dengan di sini biasa disebut dengan operator assignment. Menyimpan data dari masukan informasi oleh user. Contoh, nama user sama dengan textbox1.text. Jadi nama variabel ini, nama variabel user nanti akan kita simpan di objek textbox1.text. Jenis sama dengan combobox1.text. Ini untuk menyimpan data dari masukan informasi oleh user. Jadi kalau untuk menyimpan data dari masukan informasi dari user, biasanya kita menggunakan objek-objek yang ada di command control biasanya, yang ada di textbox. Ini akan sering kita gunakan. Contoh, kita ingin menghitung atau ingin memberikan nilai contohnya. Contoh program variabel, contohnya double klik di button hitung. Selanjutnya kita deklarasikan angka, tipe datanya integer. Selanjutnya kita berikan nilai awal untuk angka. Angka sama dengan 5. Oke, yang sekarang kita latihan program yang pertama. Latihan 1 program variabel. Jadi alurnya nanti ketika form dijalankan, pengguna diminta untuk input nama Anda di sini. Masukkan nama Anda. Silakan kalian input nama kalian. Selanjutnya ketika diklik button OK, maka akan muncul isian di textbox 2 seperti yang diinput di textbox 1. Jadi ada 2 textbox di sini. Kita menggunakan textbox 1 dan textbox 2. Inputannya ada di textbox 1. Selanjutnya setelah kita klik button OK akan terisi di textbox 2. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Masukkan nama Anda. Contohnya saya masukkan nama saya Wahyu Budi Santoso. Pas di OK, nanti akan muncul nama Anda adalah Wahyu Budi Santoso. Kurang lebih source code-nya seperti yang ada di depan ini. Jadi source code-nya nanti akan di-input di button OK. Jadi pas di button 1 atau button OK, kita deklarasikan nama variabelnya. Yaitu nama variabel contohnya nama, dim nama string. Selanjutnya mendefinisikan variabel nama untuk objek textbox 1. Nama sama dengan, nama di sini nanti akan saya isi di objek textbox1.text. Baru selanjutnya kita lempar isinya, memberikan nilai untuk objek textbox 1 dari variabel nama. Textbox2.text sama dengan nama Anda adalah, jangan lupa panggil variabel yang sudah kita buat, yaitu nama. Oke, ini untuk yang latihan pertama. Selanjutnya nanti ada latihan kedua, contohnya seperti ini. Kita membuat kasus seperti yang ada di depan ini. Di input nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan angka. Ketika klik proses, nanti NIS, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan angkatan akan terisi di bawahnya pada waktu kita klik proses. Ketika diklik clear, nanti akan terhapus. Selanjutnya ketika diklik keluar, akan keluar dari aplikasi. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya akan saya praktekkan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio-nya. Oke, saya buka dulu aplikasi Visual Studio-nya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat project. Selanjutnya kita sudah latihan menggunakan object control yang ada di toolbox. Berarti kan kita sudah punya project. Kita gunakan project yang sudah kita buat. Berarti tinggal kita buka project kita. Kemarin kita buat project dengan nama kita project underscore nama kita. Diklik aja project yang kita buat. Selanjutnya kita buat form baru. Caranya klik project kita, klik kanan project kita, add. Selanjutnya klik Windows Form. Nanti nama formnya adalah form 5. Selanjutnya tinggal diklik add. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Tinggal kita desain seperti yang tadi di awal, ada satu label
Selanjutnya ada text box 1, terus ada button OK. Nanti akan saya rubah propertiesnya. Selanjutnya ada text box. Ini agak panjang, contohnya seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya kita rubah di propertiesnya. Untuk label kita rubah nama, masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Oke, seperti yang ada di depan ini. Saya lebarin. Oke, selanjutnya untuk yang text box kita default aja seperti apa adanya. Yang penting kita ingat penamaan objek tersebut. Text box 1 namanya ya text box 1, text box 2 yang namanya text box 2. Selanjutnya button. Button tampilannya oke. Saya akan merubah contohnya fontnya. Fontnya contohnya akan kita rubah bisa menggunakan ini contohnya. Oke. Contohnya. Selanjutnya saya rubah namanya contohnya. Name-nya kita rubah BT oke. Oke, contohnya. Baru selanjutnya tinggal kita masukkan source code-nya. Kita masukkan source code-nya. Source code-nya di input di mana, dimasukkan di mana. Tadi kan alurnya pas diklik button OK. Berarti kita double klik button OK. Nah, baru kita bisa input di sini. Yang pertama kita harus deklarasikan dulu variabel yang akan kita input, yaitu contohnya kita akan ngisi datanya nanti di objek text box 1. Masukkan nama Anda. Contoh, saya buat variabel dengan nama dim. Nama variabel yang akan saya buat nama S, tipe datanya string. Oke. Selanjutnya kita definisikan objeknya. Nama di sini saya akan ambil dari objek text box 1.text. Oke. Selanjutnya nanti saya akan berikan nilai informasinya. Berarti saya buat keterangan di sini. Saya buat keterangan di sini untuk yang ini berarti deklarasi variabel. Ini fungsi dari keterangan. Selanjutnya yang di bawahnya ini berarti saya mendefinisikan variabel. Mendefinisikan variabel nama untuk objek text box 1. Baru selanjutnya nanti saya akan memberikan nilai objek. Saya akan memberikan nilai untuk objek text box 2 dari variabel nama contohnya. Berarti caranya seperti apa? Panggil objek yang akan kita isi yaitu textbox2.text sama dengan isinya. Nanti saya akan input contohnya seperti ini. Nama Anda adalah, contohnya saya akan memunculkan caption, contohnya saya akan munculkan caption, nama Anda adalah, saya pakai seperti ini. Selanjutnya panggil variabelnya. Karena saya menambahkan caption, berarti jangan lupa tanda plusnya. Ini untuk pemanggilan nama variabel. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita simpan. Selanjutnya kita coba running. Cuman sebelum kita running, atur project properties-nya. Startup form-nya kita jalankan dari form ke-5. Oke, baru kita jalankan. Kita running. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya stop share screen dulu. Oke, ini kurang lebih tampilannya seperti yang ada di depan ini. Masukkan nama Anda. Saya masukkan contohnya Wahyu Budi Santoso. Pada saat saya klik OK, nanti akan muncul variabel nama. Yang nama yang sudah diinput di text box 1 di sini akan muncul di di objek text box 2. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah
kita deklarasi dulu variabelnya seperti yang ada di depan ini. Saya share screen dulu. Kita deklarasi dulu variabel namanya. Oke, seperti ini. Kita deklarasi dulu variabelnya, yaitu kita membuat contohnya variabel dengan nama-nama. Nama di sini menggunakan tipe data string. Baru selanjutnya kita definisikan dulu variabel untuk objek textbook 1. Textbook 1 di sini kan untuk inputannya. Nama, kita panggil nama variabelnya sama dengan nanti akan diisi dari textbook 1.text. Jadi nilai variabel nama di sini nanti akan diambil dari objek textbook 1.text. Baru selanjutnya saya akan berikan nilai untuk objek textbook 2 dari variabel nama. Berarti kita panggil objeknya yaitu textbook 2.text diambil dari mana? Dari variabel nama. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari variabel dan tipe data dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio.NET. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.